Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam perjalanan 50 hari hidup dalam karya kebangkitannya. Hari ini kita memasuki hari ke-16. Saya, Dian Gustini, akan membagikan cerita kisah hidup saya yang saya beri judul Bekerja adalah Melayani. Saya adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah saya seorang Katolik dan ibu saya seorang Muslim. Atas anugerahnya, setelah menikah, ibu saya percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, ibu saya telah aktif dalam pelayanan di gereja sampai Tuhan memanggil beliau pulang ke sorga. Setelah lulus SMA, saya rencana kuliah di perguruan tinggi negeri. Tetapi saat itu ternyata saya tidak diterima. Dan saya langsung daftar ke Akademi Keperawatan. Setelah lulus, saya langsung diterima bekerja di salah satu rumah sakit. Setahun bekerja, saya menikah. Dalam perjalanan kehidupan pernikahan saya, banyak peristiwa yang saya alami. Karena menjadi seorang perawat saat itu, saya harus bekerja 3 shift. Dan suami juga bekerja 3 shift, walaupun suami bekerja di pabrik. Ketika saya bekerja di rumah sakit, suatu saat saya dipanggil dan saya harus pindah untuk ditempatkan di ruang ICU. Yang ada dalam pikiran saya saat itu adalah ICU adalah tempat yang menyeramkan, karena kasus-kasus yang di ICU pastilah kasus-kasus yang rumit. Tetapi kenyataan tidak demikian. Ketika saya di ICU, saya begitu menikmati pekerjaan tersebut, karena di ICU saya bisa memberikan ilmu saya untuk saya terapkan ke pasien dalam menangani kondisi emergensi, di mana ketika saya melakukan suatu tindakan emergensi dan itu berhasil, rasanya ada kepuasan tersendiri. Rasa lelah yang saya alami seakan-akan hilang dan saya merasa lega karena pasien-pasien bisa tertolong. Dan saya juga bisa mendoakan pasien-pasien yang berada di ICU, karena di ICU mereka benar-benar sendiri karena keluarga tidak bisa masuk. Suatu saat saya merasakan kejenuhan dalam bekerja. Saya merasa capek, saya merasa lelah karena banyaknya beban yang saat itu saya rasakan. Bukan hanya di pekerjaan, tetapi dalam keluarga saya mengalami masalah, baik itu ekonomi maupun yang lain. Di saat saya merasa lelah, saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dengan saat teduh saya saat itu, saya diingatkan dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari ayat ini saya diingatkan bahwa Tuhan sudah mengasihi saya lebih dulu dengan mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa saya. Jadi, kalau saya masih bisa bekerja, biarlah apa yang saya kerjakan menyenangkan hati Tuhan dengan melayani pasien-pasien. Dan ketika saya jatuh dalam persoalan kehidupan dan beban hidup yang rasanya tidak ada jalan keluar, saya kembali diingatkan dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian cerita singkat hidup saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarkanlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan melalui kami anak-anak-Mu, supaya pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan berkenan di hati-Mu dan memberkati banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.